Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Giatri, NPME 1I018020. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada mata kuliah Akustik Kelautan. Pada video kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pemantauan Hidroakustik dari Ikan di Keramba Laut, Target Strength Pengukuran Salmon Atlantik. Keterangan jurnal bisa dilihat pada PPT yang ada pada layar. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian pendahuluan, di mana di pendahuluan dijelaskan penting untuk estimasi ukuran dan biomasa salmon dalam sangkar laut adalah informasi tentang kekuatan target atau target strength, hubungan panjang dengan salmon di bawah kondisi realistis dalam sangkar laut. Pengukuran target strength sebelumnya pada salmon terutama berkaitan dengan kekuatan gema sisi aspek karena relevansi dengan pemantauan ikan di sungai. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah korelasi yang bermakna antara target strength dan panjang dapat dibuat untuk salmon Atlantik di dalam sangkar laut, di mana ikan itu dekat dengan transducer. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian metodologi, di mana pada metodologi ini dijelaskan bahwa ikan dipantau dalam sangkar laut yang berukuran 12 meter x 12 meter x 20 meter menggunakan echo sounder dengan kedua transducer balok terpisah dengan frekuensi 120 dan 200 kHz. Kedua transducer ini dipasang berdampingan di tengah kandang. Pengukuran dilakukan dengan transducer di bagian bawah kandang mentransmisikan ke atas dan dengan transducer di permukaan mentransmisikan ke bawah. Video di bawah air digunakan untuk mengamati sudut kemiringan. Distribusi target strength BI dan trimodal ditemukan dalam rekaman dorsal dari kelompok ukuran kecil 20, 25, dan 50 cm, tetapi ini tidak terbukti untuk dua kelompok besar, yaitu 67 dan 78 cm. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan, di mana di sini dijelaskan bahwa terlepas dari ukuran dan jangkauan ikan bergerak dari satu sisi balok ke sisi lain mengikuti jalur lurus dengan sedikit variabilitas. Mayoritas ikan di sini berenang dengan gerakan horizontal tapi sedikit mengikuti gerakan vertikal, di mana ini terkonfirmasi oleh video rekaman. Pada gambar 1 yang terdapat di slide, itu menunjukkan jalur dari salmon mencatat bagian dari yang terbesar ukuran kelompok 78 cm di kisaran terdekat dengan jarak 6 meter dinyatakan sebagai time series dari X dan Y AN glass dari 7 transducer. Oke, slide selanjutnya itu menjelaskan tentang gambar 2. Gambarnya bisa dilihat pada slide yang terdapat pada video. Di gambar 2 itu menunjukkan distribusi target strength untuk kelompok ukuran kecil dan besar yang tercatat baik pada bagian punggung maupun bagian perut ikan dengan frekuensi 200 kHz. Hasil serupa juga diperoleh pada frekuensi 120 kHz. Perhatikan bahwa kelompok ukuran terkecil yang tercatat secara dorsal memiliki distribusi target strength BI dan trimodal. Sedangkan ikan yang lebih besar yang direkam memiliki distribusi target strength unimodal. Di sini ditemukan perbedaan rata-rata target strength antara kelompok dan ukuran tidak signifikan ketika dia direkam di bagian punggung. Oleh karena itu, didirikan antara panjang ikan dan rata-rata target strength untuk rekaman punggung. Pada slide selanjutnya itu dijelaskan kekuatan target tampaknya tidak tergantung pada kedalaman dalam percobaan ini. Untuk tujuan praktis, target strength diukur dari salmon Atlantik di keramba laut dapat diperoleh. Oleh karena itu, dikonversi ke ukuran tanpa koreksi kedalaman. Ini sesuai dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa target strength bisa sangat tidak sensitif terhadap perubahan tekanan moderat seperti yang dialami dalam sangkar laut. The multimodal target strength distribution dapat dijelaskan oleh directivity tinggi dari swim bladder cylinder. Ketika ikan berenang melalui balok akustik, gema dari kedua sisi lobus dan lobus utama dari penimbun akan terdeteksi, menghasilkan distribusi target strength multimodal. Ikan yang lebih besar akan memiliki swim bladder cylinder yang lebih panjang dengan lobus utama yang lebih sempit daripada ikan yang lebih kecil. Kemungkinan
mendeteksi gema dari lobus utama akan berkurang, dan distribusi target strength dari ikan yang lebih besar lebih cenderung menjadi unimodal. Salah satu implikasi dari distribusi target strength unimodal pada semua kelompok ukuran yang dicatat secara ventral adalah pembentukan korelasi positif antara target strength dan panjang salmon. Perlu dicatat bahwa korelasi ini didasarkan pada rekaman di mana ikan berada di dekat transducer dan mungkin tidak valid pada rentang yang lebih panjang. Sekian dan terima kasih. Itulah review jurnal dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.